alur politik di Indonesia terlalu mudah untuk ditebak. Jadi itu segala peristiwa yang terjadi di Indonesia ini. Seperti dunia sinetron, drama, bahkan film yang ada di Indonesia, alur ceritanya mudah dipahami dan mudah ditebak dalam akhir ceritanya. Ini bagi orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk berpikir, bahkan untuk peristiwa politik sekalipun. Nah, saking mudahnya mengetahui hasil pilpres, kita tidak perlu menggunakan kartu tarot, bahkan menggunakan orang pintar dalam kutip, memerlukan spiritual, bahkan yang lagi tenar, indigo. Jadi kita tidak perlu itu. Cukup memahami rangkaian peristiwa yang ada di Indonesia. Jadi cukup mempelajari budaya, adat istiadat yang ada di Indonesia, di Nusantara ini. Jadi wajar warga plus 62 ini menginginkan cita-cita yang sama, menjadi Wakanda ataupun Konoha. Karena ini dinilai lebih daripada sejahtera dalam yang sebenarnya, itu Indonesia. Nah, jadi kembali kepada siapa yang menang di Pilpres nantinya. Ini mudah diketahui hasilnya. Buktinya, hanya di Indonesia, belum lagi melaksanakan pemungutan suara, hasil akhirnya sudah ketahuan. Itu di Indonesia. Perlu diingat, itu di Indonesia. Karena perlu diingat, ini petanya. Siapa-siapa saja yang banyak memiliki pengikut, bahkan massa, yang jadi panutannya, sehingga bisa menjadi kiblat untuk menentukan pilihan. 1. Tokoh-tokoh agama terdiri dari pemuka-pemuka, imam-imam, dan pendeta-pendeta. Nah, ini tidak memiliki sesuatu yang materialisme, tetapi memiliki pengikutnya. 2 adalah orang-orang yang berharta. 3, orang-orang yang berkuasa. Dan keempat, para publik figur seperti artis, seniman, bahkan budayawan. Nah, ini menjadi faktor penguat, faktor kuat, menjadi acuan dengan ditopang media darling. Karena media darling ini adalah secara sistematis menjadi sponsorship marketing untuk mendapatkan suara. Anak lelaki ini tidak sadar kalau dia bisa menjadi penentu kemenangan di Pilpres 2024. Dialah Muhammad Zinedine Alam Ganjar, putra dari Ganjar Pranowo dan Ibu Siti Atiko. Dulu mungkin anak ini biasa aja, tapi sekarang namanya mulai naik sejak ayahnya menjadi calon presiden partai terbesar di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan. Kenapa Alam Ganjar bisa menjadi penentu kemenangan di Pilpres 2024? Ini beberapa poin alasan gue. Nomor 1, fakta membuktikan bahwa di Pilpres 2024, Gen Z dan milenial akan menjadi penentu kemenangan. Sebenarnya fakta ini sudah sering berulang di setiap pemilu, karena di Indonesia, negara populasi yang banyak anak mudanya. Jadi ya, sejak pemilu 2004, suara anak muda selalu menjadi penentu kemenangan. Nomor 2, dengan fakta bahwa Gen Z menjadi penentu, maka para calon presiden harus lebih relevan dengan anak muda. Walaupun Ganjar dinilai masih belum menjadi representasi anak muda, tapi dengan adanya Alam Ganjar, suara pemilih Gen Z akan cenderung lebih simpatik dan aware terhadap Ganjar Pranowo dibanding tanpa adanya Alam Ganjar. Nomor 3, anak dari calon presiden selalu menjadi daya tarik tersendiri di setiap pilpres. Sebut aja AHY ketika SB menang di 2004 atau daya tariknya Gibran dan Kaisang pada pemilu 2014. Nah, tim dari Ganjar nih sadar betul akan hal ini, makanya nggak heran Alam Ganjar tuh selalu ditonjolkan. Nah, nomor 4, pemilih di Indonesia tuh lebih banyak didominasi swing voters pada Pilpres 2024. Nah, pemilih di Indonesia itu juga cenderung subjektif dibanding objektif.
Makanya dengan adanya Alam Ganjar, Ganjar akan dinilai sebagai sosok yang sukses membesarkan anak. Nah, rasa simpatik ini karena subjektivitas tadi yang akan mengubah swing voters menjadi pemilihnya Ganjar Pranowo. Itu kenapa Alam Ganjar bisa menjadi penentu kemenangan. Banyak yang nggak sadar kalau kalian milih presiden, kalian sebenarnya sedang memilih ibu negara juga loh. Dan menurut gue, salah satu keunggulan Ganjar Pranowo adalah memiliki Ibu Atikoh sebagai istrinya. Ini 4 alasan kenapa Ibu Atikoh dapat memenangkan seorang Ganjar Pranowo dan cocok jadi ibu negara. Gue kasih alasan paling kuat gue di nomor 4. Nomor 1, istri seorang calon presiden memainkan peran krusial dalam memenangkan seorang calon dalam sebuah pemilu. Kita ambil beberapa contoh, misal di Amerika Serikat ada Michelle Obama, atau di Indonesia dalam 4 pemilu terakhir ada Ibu Ani Yudhoyono dan Ibu Iriana, di mana di setiap istri dari seorang calon itu menonjol dalam sebuah pemilu, biasanya calonnya akan memenangkan sebuah pemilu. Nomor 2, dibandingkan dengan capres lain, misalkan istri dari Anies Baswedan atau mantan istri dari Prabowo, Ibu Siti Atikoh cenderung lebih menonjol dalam segi personality dan intelijensia. Karena emang Anies dan Prabowo dalam kampanye tidak pernah menonjolkan istrinya, karena memang faktor kelebihannya bukan di sana. Katakanlah dalam Pilpres 2014 dan 2019 untuk Prabowo, atau ketika Pilkada DKI untuk Anies dan Sandiaga Uno ketika mereka menang. Sosok istri yang disorot publik justru istrinya Sandiaga Uno ya, Ibu Nur Asia ketika itu. Nomor 3, siapapun yang menang Pilpres nanti, sosok ibu negara itu harus sangat representatif. Karena ibu negara itu menggambarkan seorang pemimpin negaranya. Misal Ibu Ani Yudhoyono yang menggambarkan ketegasan dan kecerdasan SBY. Atau Ibu Iriana yang menonjolkan kesederhanaannya, sangat menggambarkan Pak Jokowi. Percaya atau enggak, Ibu Atikoh adalah gabungan dari keduanya. Berasal dari keluarga sederhana, tapi beliau tetap bagus dalam segi pendidikan, yaitu lulusan UGM dan S2 Public Policy di Jepang. Kurang apa lagi? Nomor 4, percaya atau enggak, seorang ibu negara itu sangat berpengaruh bagi seorang presiden dalam mengambil kebijakan. Salah satu yang mungkin bisa dicontoh adalah Ibu Tien Soeharto ketika Soeharto 32 tahun memimpin Indonesia. Peran Ibu Tien itu sangat-sangat menonjol dalam setiap kebijakan dari Presiden Soeharto. Nah, untuk Pilpres sekarang, menurut gue Ibu Atikoh adalah sosok yang paling memenuhi kriteria ya untuk itu. Dan yang tidak kalah penting dari semua ini adalah ada faktor pendukung, yaitu mempunyai latar belakang kultur budaya yang kuat, yaitu budaya Jawa. Kenapa budaya Jawa? Karena budaya Jawa itu mendominasi penduduk kita yang ada di Nusantara ini, terutama masyarakat Indonesia, kultur budayanya musyawarah dan mufakat. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita semua, dari kriteria tadi di atas, pertanyaannya, para kandidat, para calon, ini semua memiliki hal tersebut. Para 3 kandidat ini memiliki yang saya paparkan tadi. Tetapi di mana yang ada yang lebih beratnya? Kalau ibarat timbang menimbang, yang pertama tadi para tokoh agama ini lebih banyak condong kemana? Kedua, pengikutnya bagaimana? Karena para tokoh ini ada yang memiliki pengikut atau massa itu untuk membagi ilmunya, dan ada juga sekedar untuk mencari materi dan mencari perlindungan kepada politisi. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan orang untuk mengikutinya. Terus penguasa cenderung diikuti. Kenapa penguasa dan yang berharta cenderung diikuti? Ini condong kemana? Ini pun juga dilihat dan ini pun ditimbang oleh masyarakat. Apakah
pemimpin yang berkuasa ini atau orang-orang yang berharta ini apakah demi kepentingannya itu berimbang, kepentingannya pribadi ataupun kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini juga dilihat rekam-rekam jejak mereka. Nah, selanjutnya kepada para publik figur, para artis-artis, ini juga ditimbang, dinilai oleh masyarakat yang mana yang lebih idealis ataupun sekedar untuk popularitas, bahkan pun untuk sama dengan yang di atas tadi, untuk mencari perlindungan atau mempunyai kepentingan yang sama. Nah, orang-orang ini juga menjadi bahan pertimbangan masyarakat. Jadi semuanya memiliki hal tersebut. Nah, selanjutnya mengenai media darling. Nah, ini juga yang sebetulnya sangat terlihat oleh kita. Kenapa? Hari ini alat komunikasi dunia ada di genggaman. Jadi kita pun bisa menjadi media darling. Nah, lalu terlihat media-media televisi kemana condong berpihaknya, lebih banyak kemana. Nah, ini jadi bahan penilaian karena mudahnya ditebak. Ini juga menjadi faktor pemilih kita jadi golput. Kenapa saya katakan itu? Ini menjadi faktor. Saya juga mengalaminya sendiri. Saya golput. Kenapa saya golput? Karena saya melihat suara saya sia-sia karena yang menang ini kebetulan saya mendukungnya kalah. Saya sudah tahu dia kalah. Nah, kenapa? Saya ingin memilih Bu Megawati, akan tetapi Bu Mega didampingi oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, Bapak Prabowo Subianto ini sudah jelas masyarakat menilai dan menimbang ada batu sandungan sehingga Bu Megawati kalah. Nah, ngapain saya ikut milih? Karena toh yang saya dukung, yang saya inginkan itu kalah. Nah, inilah biasanya yang lebih menjadi pemilih golput ini adalah orang-orang yang malahan menengah ke atas, yang mempunyai pemikiran-pemikiran, yang bukan sekedar pemilih menengah ke bawah, pemilih tradisional yang ikut-ikutan. Kalian pasti akan ingat momen-momen kampanye Prabowo Subianto barusan. Kata-kata karena kita tidak punya uang misalnya. Sekarang jadi potongan kutipan yang ramai dipakai di media sosial macam TikTok. Sementara aksi gebrak mimbar tadi sangat ikonik dan membekas di benak banyak orang. Salam dari Wijaya. Anyway, bicara soal Prabowo memang tak pernah bisa dipisahkan dari pemilihan presiden. Pasalnya, mantan Danjen Kopassus ini telah ikut kontestasi elektoral sejak tahun 2009 lalu. Awalnya sebagai cawapres yang berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Prabowo kemudian muncul sebagai capres di Pilpres 2014 dan 2019. Sekalipun gagal di 3 gelaran Pilpres, nyatanya peruntungan Prabowo di dunia political candidacy tampaknya belum akan berakhir. Pasalnya, para kader Gerindra disebut-sebut akan kembali mengusung menantu Soeharto itu untuk maju lagi di Pilpres 2024. Yes, maju lagi di Pilpres mendatang. Tentu narasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Prabowo masih akan populer seperti dulu? Mengingat kini ia telah bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian apa sebenarnya alasan utama Prabowo selalu gagal dalam beberapa kali percobaan untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Di gelaran-gelaran kontestasi elektoral sebelumnya, modal politik Prabowo sebetulnya cukup mumpuni. Secara finansial, kini kekayaan Prabowo disebut telah menyentuh angka 2 triliun rupiah. Ia juga punya adik Hashim Joyo Hadikusumo yang menurut daftar versi Forbes menempati urutan ke-40 sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2020. Edward Aspinall pernah menyebut Hashim menghabiskan 100 juta US dollar di awal-awal pendirian Partai Gerindra. Itu sekitar 1,4 triliun rupiah loh. Kemudian secara politik, Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra yang kini jadi partai terbesar nomor 2 di Indonesia dan hanya kalah dari PDIP. Sosok ketokohannya juga tidak perlu diragukan.
Sebagai mantan Jenderal TNI, Prabowo jelas mewarisi karisma alamiah pemimpin yang umumnya dimiliki oleh tokoh-tokoh dari militer. Basis pendukung Prabowo juga tak perlu diragukan militansinya. Makanya ketika ia 2 kali kalah, banyak pertanyaan yang timbul. Memang harus diakui bahwa track record Prabowo di sekitaran tahun 1998 yang berujung pada pemecatannya dari militer menjadi salah satu batu sandungan yang membuatnya terganjal, baik secara domestik maupun internasional. Namun, faktor tersebut tentu tidak menjadi penuntut tunggal dari peruntungan Prabowo di dunia politik. Terkait hal ini, Kimberly L. Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital juga memberikan penegasan soal faktor modal politik itu. Menurut Casey, modal politik adalah konsep penting untuk memahami pertukaran dan hubungan politik. Mengutip teori interconvertibility dari Pierre Bourdieu, Casey memetakan berbagai jenis modal yang dapat menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, dan modal moral. Sementara terkait Pilpres, setidaknya terdapat 5 modal utama yang menentukan, yaitu modal ekonomi, modal partai politik, modal koneksi internasional, modal elektabilitas, dan modal popularitas. Dari kelima modal tersebut, Prabowo jelas memiliki semuanya. Namun dari poin-poin yang dibuat Casey sebelumnya, setidaknya ada modal kultural dan modal simbolik yang ikut menentukan perjalanan politik seseorang. Yes, ini terkait faktor budaya, khususnya budaya Jawa, yang sangat kental mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Harus diakui bahwa nilai-nilai kebudayaan Jawa punya pengaruh yang sangat besar dalam politik Indonesia. The Economist misalnya pernah membuat ulasan hasil Pilpres 2019 dari sudut pandang budaya Jawa. Nilai seperti musyawarah mufakat adalah hal yang identik dengan penghindaran konflik yang menjadi salah satu poin utama kebudayaan Jawa. Selain karena jumlah suku Jawa yang terbesar dan menguasai 40% penduduk Indonesia, nilai-nilai budaya Jawa dianggap telah meresap dalam sistem politik Indonesia dan menjadi pengikat keberagaman negara ini. Ini karena budaya Jawa menekankan pentingnya harmoni dan menjaga kedamaian. Nilai-nilai ini termanifestasi dalam hukum dinasti atau hukum takdir. Beberapa di antaranya adalah nerimo, eling, waspada, sadar, tanggap terhadap perasaan orang lain, ngalah, dan eto-eto atau berpura-pura. Antropolog asal Amerika Serikat, Clifford Geertz menjelaskan bahwa nerimo merupakan doktrin yang melihat takdir, kelas, hierarki, gender, dan berbagai kejadian sebagai hal-hal yang tidak dapat dihindari. Agar dapat nerimo, orang Jawa juga diharapkan berlaku sabar, rela berkorban, dan menyangkal diri. Dengan kualitas-kualitas tersebut, seorang Jawa dapat dilihat sebagai seseorang yang berkepribadian halus, yaitu bertindak lembut, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, dan pengertian. Namun, Geertz juga menyebutkan bahwa terkadang untuk menjadi seseorang yang pengertian, eto-eto atau berpura-pura juga dilakukan untuk menjaga hubungan dan harmoni sosial dengan menyembunyikan keinginan sebenarnya. Pada titik ini, memahami nilai-nilai dalam budaya Jawa ini menjadi kunci untuk sukses dalam dunia politik di Indonesia. Karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa. Mungkin ini alasan hampir semua presiden Indonesia adalah keturunan Jawa. Bahkan Habibie yang berasal dari Sulawesi punya ibu yang berasal dari Yogyakarta. Nah, terkait Prabowo, faktor budaya inilah yang dianggap sebagai salah satu batu sandungan. Prabowo memang punya darah Jawa dari sang ayah. Namun, garis pendidikan yang sejak kecil dipengaruhi oleh budaya Barat jelas mempengaruhi karakter dan pandangan politiknya. Prabowo sebetulnya paham betul soal ini. Sebabnya, mengapa pernah muncul narasi yang menaikkan asal-usulnya sebagai keturunan dari Pangeran Diponegoro. Namun, pendekatan politik selanjutnya dianggap kurang Jawa. Prabowo cenderung lurus, masih sering berkampanye dengan meledak-meledak, dan sebagainya. Di era Soekarno dulu, memang gaya meledak-ledak ini cocok karena kondisi perang saat itu. Namun, kini kondisinya sudah jauh berbeda. Gaya politik yang tenang dianggap jauh lebih cocok dengan budaya politik Indonesia kekinian, bandingkan dengan gaya Jokowi yang sangat tenang. Jokowi juga hatam menggunakan filosofi Jawa dalam komunikasinya. Tengok beberapa wawancaranya sangat syarat dengan filosofi Jawa. Hal-hal inilah yang tidak tampak dalam diri Prabowo Subianto. Terkait eto-eto dalam budaya Jawa, filsuf Jerman Hannah Arendt dalam tulisannya yang berjudul Truth and Politics menyebutkan bahwa dalam realitas politik
Tidak menampilkan sesuatu secara terbuka atau jujur selalu dianggap sebagai alat penting dan dibenarkan. Bahkan itu dianggap sebagai keahlian seorang negarawan. Pada titik ini, Prabowo bisa saja dinilai kurang licin dan lihai dalam berpolitik. Ini terlihat pada kasus perjanjian batu tulis misalnya, di mana ia dikhianati oleh PDIP yang justru mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Mungkin ini harus menjadi catatan tersendiri bagi Prabowo jika benar-benar akan maju lagi di 2024. Apalagi lawan-lawan yang akan ia hadapi tidak sedikit yang sangat kental pemahaman akan nilai-nilai budaya Jawa itu. Katakanlah misalnya Ganjar Pranowo atau bahkan Anies Baswedan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa faktor utama yang menyebabkan Prabowo gagal dalam pilpres-pilpres yang telah lalu? Berikan pendapatmu. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Nah, sudah jelaskan siapa yang menjadi pemenang di Pilpres 2024 ini. Kalau kita melihat pemaparan saya tadi, bahwa keluarga Ganjar Pranowo lebih menjadi subjektif untuk dijadikan role model, rujukan media-media darling. Nah, dan yang paling terlihat kultur budaya Jawa juga sangat jelas Ganjar Pranowo lah orangnya. Sekian video kali ini. Sampai jumpa kembali pada video-video konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.